www.radiomaria.com. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat kesempatan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Walaupun kita saat ini bertemu dalam kondisi yang sedikit berbeda, di mana kita hanya dapat bertemu via daring seperti saat ini, tapi Ibu berharap hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kalau Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Baiklah semua, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita telah membentuk kelompok via WhatsApp, di mana kalian semua terbentuk di dalam satu kelompok untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu konseling kelompok untuk membahas masalah yang sedang kalian hadapi. Ya, Bu. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Ibu ingin kita berkenalan terlebih dahulu, di mana kalian memperkenalkan diri lalu menyebutkan kegiatan baru apa yang kalian dapatkan di masa pandemi ini. Baiklah, disilahkan perkenalkan diri kalian. Baik, Bu. Nama saya Nurul Aziza. Saya lebih rajin olahraga, Bu. Gitu. Nama saya Andi Bakti Aryadi, Bu. Kegiatan saya yaitu saya lebih sering membantu orang tua di rumah. Nama saya Asyifa Hidayatul, Bu. Kegiatan baru saya yaitu saya lebih banyak main game di rumah. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, Bu. Kegiatan saya selama masa pandemi ini hampir sama dengan Nurul Aziza, yaitu saya sering berolahraga. Wah, ternyata kalian memiliki kegiatan-kegiatan baru ya. Lalu bagaimana? Apakah kalian hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kurang menyenangkan, Bu. Antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, Bu. Kalau boleh tahu kenapa kurang menyenangkan? Kalau saya, Bu, karena saya pusing dengan tugas-tugas sekolah saya, Bu. Iya, Bu, saya juga. Ibu bisa memahami kondisi kalian saat ini. Memang di masa pandemi ini, kalian pasti memiliki tugas-tugas yang sedikit lebih banyak dibandingkan sebelumnya, tetapi harus kalian ingat bahwa inilah kondisi yang kita hadapi sekarang. Tidak apa-apa jika kalian mengeluh, tapi harus diingat mengeluh sewajarnya. Jangan sampai karena pikiran kalian malah membuat diri kalian semakin down. Bagaimana, bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Baiklah, kita kembali ke topik kegiatan kita hari ini, di mana kita akan mengadakan konseling kelompok. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi, konseling kelompok itu merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, dan membuat keputusan-keputusan yang tepat.
Jawaban yang bagus. Apakah ada lagi yang tahu? Saya Bu. Silahkan Arya. Baik, terima kasih Bu. Konseling kelompok adalah upaya guru pembimbing untuk membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Jawaban yang bagus Arya. Apakah ada yang lain? Tidak, Bu. Saya pikir itu sudah mewakili. Baiklah, jika sudah tidak ada, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu tujuan dari konseling kelompok? Saya, Bu. Silahkan Indira. Terima kasih, Bu. Yang pertama itu tujuan konseling kelompok, yaitu masing-masing anggota kelompok mampu menemukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Yang kedua itu, para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ketiga yaitu para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri. Yang keempat yaitu masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu target yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Yang keenam yaitu para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir itu masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Terima kasih, Bu. Bagus sekali jawabannya Indira, dan Ibu rasa jawaban dari Indira sudah mewakili kalian semua. Terima kasih, Bu. Baiklah, sebelum kita lanjut berdiskusi, Ibu ingin menjelaskan peran Ibu terlebih dahulu, di mana peran Ibu di sini membentuk kelompok seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, melakukan penstrukturan, mengembangkan dinamika kelompok, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Adapun peran kalian sebagai anggota kelompok yaitu aktif dan mandiri dalam pelaksanaan konseling kelompok, mampu berbagi ide, pendapat, pengalaman, menunjukkan rasa empati, memenuhi etika kelompok, mampu menjaga keberhasilan, mampu menjaga kerahasiaan, perasaan, dan saling membantu, serta membina kelompok, menyukseskan kegiatan kelompok. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya adapun asas-asas dalam konseling yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana semua anggota kelompok adalah konselor terhadap anggota yang dibahas masalahnya. Dan yang ketiga itu asas kegiatan, di mana semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Dan yang keempat yaitu asas kenormatifan, di mana aturan dalam menyampaikan ide dan gagasan hendaknya dengan baik, benar, gaya bahasa yang menyenangkan, tidak menyalahkan anggota kelompok. Dan yang kelima yaitu asas kerahasiaan, di mana karena membahas masalah pribadi anggota, setiap yang dirasakan tidak menyenangkan, mengganggu pikiran, kemauan, dan efektivitas keseharian. Bagaimana? Apakah kalian paham sejauh ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, sejauh ini Ibu sudah baiklah, sejauh ini Ibu rasa kalian telah paham tentang kegiatan kita kali ini. Kalau begitu, sekarang Ibu ingin meminta masing-masing dari kalian untuk mengungkapkan apa yang tengah kalian rasakan atau masalah apa yang kalian hadapi sekarang. Berhubung sekarang masa pandemi, Bu, saya mengalami masalah pada manajemen waktu saya, di mana saya kesulitan mengatur waktu dengan baik sekarang ini, dikarenakan tugas-tugas yang lebih banyak dari sebelumnya, Bu.
Kalau saya sendiri Bu, terkadang saya kesulitan mengatur waktu saya Bu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Saya juga, Bu, memiliki masalah untuk mengatur waktu, di mana di satu sisi saya harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah saya, tapi di sisi lain ada pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan juga. Kalau saya, Bu, sependapat dengan teman-teman yang lain. Saya juga berpikir demikian, di mana di masa pandemi ini saya agak kesulitan manajemen waktu saya, Bu. Saya agak kesulitan membagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu dapat memahami kondisi kalian sekarang ini. Ibu dapat mengerti mengapa kalian memiliki masalah dengan manajemen waktu kalian. Tidak mudah memang untuk mengerjakan semua pekerjaan di waktu bersamaan. Ini kembali kepada bagaimana kalian mengatur waktu secara efektif agar dapat mengerjakan semua dengan baik. Dan Ibu juga yakin kalian dapat menemukan solusi dari masalah kalian ini. Iya, Bu, saya juga berharap dan mungkin teman-teman yang lain juga berharap seperti itu. Ibu senang karena kalian mau membicarakan masalah kalian pada Ibu. Namun sebelum kita diskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kalian dalam menemukan solusi dari permasalahan kalian atau keluhan yang sedang kalian hadapi. Ibu percaya bahwa kalian memiliki solusi untuk masalahmu tersebut. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kalian terapkan dalam keseharian kalian. Oleh karena itu, peran ibu di sini adalah membantu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalah kalian. Bagaimana? Ya, Bu, mengerti. Baik, semua sebagai sebuah prosedur dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kegiatan kali ini kita memerlukan waktu setidaknya 4 kali pertemuan dan setiap pertemuan memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai 65 menit. Namun, kembali lagi semua tergantung pada kalian semua. Jika kalian mampu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling ini bisa segera diakhiri. Namun, jika kalian tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan lebih lama. Apakah kalian setuju? Ya, Bu, setuju. Baiklah, mendengar dari penjelasan kalian tentang masalah yang kalian hadapi di masa pandemi ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian memiliki masalah yang sama, yaitu mengenai manajemen waktu, di mana di masa sekarang ini kalian kesulitan mengatur waktu belajar kalian. Benar begitu? Benar, Bu. Benar, Bu. Lalu, apakah kalian bingung dengan keadaan tersebut? Iya, Bu. Saya sangat bingung sekarang. Lalu kalau Ibu boleh tahu, selama pandemi ini dan selama pembelajaran daring, bagaimana usaha kalian dalam mengatur waktu kalian? Kalau saya Bu, tetap mengerjakan semuanya semampu yang saya bisa, tapi terkadang saya harus begadang Bu untuk menyelesaikan tugas saya. Juga memaksakan diri saya karena saya takut nanti saya bakalan drop. Kalau saya sendiri, Bu, terkadang mengerjakan apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu karena pekerjaan rumah juga tidak bisa saya tinggalkan. Jadi terkadang saya terlambat mengumpulkan tugas-tugas sekolah, Bu. Kalau saya, Bu, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan saja, tapi alhamdulillah saya selalu mengumpulkan tugas, Bu, walaupun kadang-kadang terlambat. Apakah kalian pikir usaha yang kalian lakukan tersebut sudah maksimal? Kalau menurut saya belum maksimal, Bu, karena saya sadar saya juga terkadang salah karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Iya Bu, saya setuju dengan Nurul Aziza.
terkadang saya sendiri masih menunda-nunda mengerjakan tugas itu. Sebabnya terkadang saya bingung harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu, Bu. Ibu salut dengan kalian karena kalian masih mampu mengungkapkan kesalahan yang terdapat dalam diri kalian. Lalu apakah kalian benar-benar tidak tahu harus melakukan apa sekarang? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ibu dapat memahami kondisi kalian. Ibu tahu bahwa masalah yang kalian hadapi sekarang ini pasti sangat mengganggu kalian. Ya, Bu. Benar. Benar, Bu. Baiklah, kembali pada usaha yang kalian lakukan tadi. Kalian tadi mengatakan bahwa usaha yang kalian lakukan belum maksimal untuk mengatur waktu kalian dengan baik. Lalu, apakah kalian telah puas karena telah melakukan usaha tersebut? Belum, Bu. Karena saya rasa saya dapat melakukan hal tersebut dengan lebih maksimal lagi. Ya, benar, Bu. Baiklah, sekarang mari kita mengatur ketidakpuasan kalian tersebut dengan sebuah skala. Ukuran skala dari 1 hingga 10, di mana skala 1 menunjukkan kalian dapat tidak puas dengan usaha dalam mengatur waktu kalian, dan skala 10 menunjukkan kalian sangat puas dengan usaha kalian. Nah, sekarang menurut kalian, kalian ada pada posisi di mana? Menurut saya ada di posisi 4, Bu. Saya rasa saya juga berada di posisi 4, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, saya merasa berada di skala 5, Bu. Saya juga, Bu, di posisi 5. Baiklah, posisi kalian ada di antara posisi 5, 4, dan 5. Lalu, bisakah kalian jelaskan bagaimana kalian di posisi 4 dan 5 tersebut? Saya merasa belum dapat memanajemen waktu dengan baik, Bu. Saya rasa saya tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, Bu. Kalau menurut saya belum mampu mengatur apa yang sebaiknya saya kerjakan terlebih dahulu, Bu. Saya merasa saya sudah berusaha, Bu, tapi saya masih belum mengatur waktu saya dengan baik, di mana saya belum bisa memprioritaskan yang mana sebaiknya saya selesaikan terlebih dahulu. Ibu mengerti kondisi kalian, pasti sangat sulit untuk membagi waktu dengan baik. Lalu apa yang kalian inginkan dari permasalahan kalian ini? Saya ingin mengatur waktu dengan baik, Bu. Saya juga, Bu, agar saya dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, Bu. Saya ingin saya tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah saya, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, bukan solusi dengan masalah saya ini. Lalu apa yang kalian ingin perbaiki dari masalah kalian ini? Saya rasa yang ingin saya dan teman-teman lain perbaiki yaitu mungkin kami ingin dapat manajemen waktu kami dengan baik, agar kami bisa mengatur kapan kami belajar, kapan kami mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan kapan kami mengerjakan pekerjaan rumah. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian setuju dengan pendapat teman kalian? Setuju, Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang agak aneh pada kalian, di mana Ibu ingin kalian berimajinasi tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh itu yaitu, setelah kalian berbicara saat ini, kalian semua kembali ke rumah kalian masing-masing, dan pada saat di perjalanan masing-masing dari kalian menemukan sebuah tongkat ajaib.
Setelah kalian menyentuh tongkat yang kalian temukan, sebuah keajaiban terjadi, di mana masalah-masalah yang kalian hadapi tadi telah terselesaikan karena hal tersebut terjadi secara tiba-tiba. Kalian tidak menyadari bahwa keajaiban telah terjadi pada diri kalian. Agar kalian mengetahui perubahan yang terjadi pada diri kalian, apa perbedaan yang kalian rasakan yang yang menandakan bahwa masalah yang kalian hadapi telah selesai. Sebenarnya saya juga bingung, Bu. Tapi jika keajaiban itu benar-benar terjadi, pasti saya akan merasa sangat lega dan Iya senang. benar Bu, kami pasti merasa senang karena kami sudah dapat memanajemen waktu kami dengan baik. Perbedaan yang mungkin saya rasakan yaitu saya mampu mengatur waktu saya dengan baik, Bu. Dan saya sudah dapat mengatur waktu belajar saya, mengatur kapan saya harus mengerjakan tugas sekolah, dan saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman saya, Bu Gila. Bahwasanya saya pikir juga seperti itu, Bu. Baiklah, jadi yang Ibu dapat simpulkan keajaiban yang kalian inginkan terjadi yaitu kalian dapat mengatur waktu dan memanajemen waktu kalian dengan baik agar dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Dan jika itu terjadi, kalian akan merasa sangat senang. Iya Iya, benar. benar. Kalian tadi telah menyebutkan beberapa keajaiban yang kalian ingin capai dalam konseling kita kali ini. Sekarang coba kalian ceritakan saat di mana bagian dari keajaiban tersebut pernah terjadi, yaitu masa-masa di mana kalian dapat manajemen waktu kalian dengan baik. Apakah kalian pernah mengalami masa-masa tersebut? Karena Bu. Bu. Kalau boleh Ibu tahu kapan hal tersebut terjadi? Nah, Bu. Pembelajaran daring saya lebih bisa manajemen waktu saya dengan baik, Bu. Iya, Bu. Saya juga sependapat Indira. Kalau saya, Bu, pada saat tugas sekolah saya tidak sebanyak sekarang, Bu. Di mana ketika tugas sekolah saya tidak banyak, saya bisa belajar dan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, Bu. Kalau saya Bu, ketika saya berniat untuk menyelesaikannya dengan baik dan mengerjakan apa yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu, saya pasti lebih dapat mengatur waktu saya dengan baik, Bu. Lalu, apa yang kalian lakukan agar dapat menciptakan perubahan yang lebih baik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, Bu, ketika saya dan mungkin teman-teman yang lain juga tidak banyak membuang-buang waktu secara percuma dan juga tidak menunda jika mengerjakan tugas sekolah. Dengan begitu, pasti waktu kami dapat terorganisir dengan baik. Salah satunya mungkin juga dengan tidak banyak mengeluh dengan apa yang kita lakukan dan berusaha melaksanakannya dengan baik. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju dengan pendapat Syifa? Setuju, Bu. Ibu senang mendengar ternyata kalian memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan Ibu yakin jika kalian berusaha sedikit lebih keras, kalian dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Tapi saya rasa saya belum bisa melakukan usaha yang lebih baik, Bu. Iya, Ibu paham. Memang semua butuh proses, tapi setidaknya dengan pemikiran kalian seperti itu, kalian bisa bergerak untuk melakukan usaha yang sedikit berbeda dari biasanya agar kalian dapat menyelesaikan masalah kalian ini. Ibu yakin walaupun sekarang kalian belum mampu manajemen waktu dengan baik, suatu saat nanti dengan usaha kalian akan mencapai perubahan seperti yang ingin kalian capai. Iya juga sih, Bu. Setidaknya ada perubahan yang kami alami.
Sebelum kita lanjutkan konseling kita kali ini, mari kita tetapkan tujuan apa yang ingin kalian capai. Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya pribadi, Bu, tujuan yang ingin saya capai yaitu di mana saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik agar tugas-tugas sekolah saya dapat dikumpulkan tepat waktu, Bu. Kalau saya, Bu, hampir sama dengan Nurul Aziza, di mana yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan bisa mengatur apa yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau saya, Bu, saya setuju dengan mereka berdua, Bu. Saya juga, Bu, setuju. Baiklah, karena Nurul Aziza dan Indira sudah mewakili kalian untuk menetapkan tujuan apa yang kalian ingin capai. Maka ada beberapa tujuan yang ingin kalian capai seperti yang telah dikemukakan oleh Nurul Aziza dan Indira. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang kalian ingin capai, Ibu akan meminta kalian mengukur skala, misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana 1 merupakan kalian tidak bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan, dan 10 kalian berhasil mencapai tujuan tersebut. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Bu. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, di skala berapa kalian sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Saya 9, Bu. Kalau saya 8, Bu. Kalau saya 7, Bu. Saya 8, Bu. Sepertinya kalian sangat bersemangat untuk mencapai tujuan kalian. Benar, Bu. Saya ingin agar masalah saya ini dapat terselesaikan agar kedepannya saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Benar, Bu. Oh, iya, Bu. Saya ingin agar saya bisa mengatur waktu saya dengan baik dan dapat membagi waktu saya kerja tugas dan membantu orang tua. Iya, Ibu mengerti. Jadi, usaha apa yang kalian akan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan mengatur tugas-tugas saya sesuai dengan deadline-nya. Jadi saya tahu yang mana terlebih dahulu dikerjakan, Bu. Kalau saya, Bu, mungkin akan memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya belum bisa membantu pekerjaan rumah seperti ketika belajar sebelum belajar di rumah, Bu, agar orang tua saya mengerti dan paham. Saya bisa mengerjakan tugas tidak terburu-buru dan memiliki waktu lebih banyak untuk belajar. Kalau saya, Bu, mungkin akan mengurangi main games dan mulai mengatur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang menurut saya lebih mudah. Kalau saya, Bu, mungkin akan mengerjakan tugas sekolah lebih awal agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan juga saya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar. Ibu sangat senang mendengar usaha-usaha kalian. Ternyata kalian semua memiliki usaha yang sangat baik untuk mencapai tujuan yang kalian ingin capai. Ya, Bu. Saya sangat ingin bisa mencapai tujuan tersebut, Bu, karena masalah saya ini menyangkut masa depan saya, Bu. Karena kalian sudah mengetahui usaha apa yang kalian ingin capai, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dalam mewujudkan usaha kalian perlu bantuan orang lain atau kalian sendiri bisa mewujudkan usaha tersebut? Sepertinya saya butuh bantuan orang lain, Bu, agar ada yang bisa mengawasi saya dan melaksanakan usaha saya, Bu. Saya juga, Bu, karena jika tidak ada yang memantau saya dalam mewujudkan tujuan saya, mungkin saya tidak bisa melaksanakan usaha tersebut dengan baik. Iya, Bu, jika tidak ada yang mengawasi saya dalam mewujudkan usaha tersebut, saya yakin saya akan tetap bermain game dan melupakan usaha saya tersebut. Benar, Bu, seperti yang teman-teman saya katakan, kami membutuhkan orang yang bisa mengawasi kami agar bisa mencapai apa yang kami inginkan. Karena secara pribadi,
Saya sudah pernah melakukan usaha tersebut, tapi tidak berhasil karena tidak adanya yang mengawasi saya, Bu. Baiklah, Ibu mengerti bahwa kalian tidak bisa melakukan semua usaha tersebut tanpa bantuan orang lain karena memang sulit. Maka dari itu Ibu akan membantu kalian dalam mewujudkan usaha tersebut. Terima kasih Bu sudah mau membantu kami. Ibu sangat senang mendengar semangat kalian. Jadi dari pertemuan kita kali ini, Ibu menyimpulkan ada beberapa hal yang kalian ingin capai, tetapi intinya kalian semua ingin agar bisa memanajemen waktu dengan baik, agar tugas dan waktu belajar kalian dapat diatur dengan baik. Benar, Bu. Bagus sekali. Kalian mempunyai rencana yang sangat baik. Ibu yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Insya Allah, Bu. Ibu sangat senang dengan percakapan kita tadi. Kalian sangat aktif dalam mengemukakan masalah kalian. Ibu berharap kalian seperti ini sampai akhir konseling kita berakhir. Ibu sangat berterima kasih karena kalian bersedia mau melakukan konseling bersama Ibu walaupun hanya via Zoom seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat kalian. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Kesediaan kalian untuk melakukan konseling kita pada hari ini membuktikan bahwa kalian ingin berubah ke hal yang lebih baik lagi. Bukan hal mudah kalian bisa melakukan Zoom bersama Ibu karena kita memiliki kesibukan masing-masing, tapi kalian masih tetap semangat dan mau melakukan konseling terlepas dari kesibukan kalian masing-masing. Harusnya kami yang berterima kasih, Bu, karena mau membantu kami. Benar, Bu. Terima kasih banyak sudah membantu kami, Bu. Sama-sama, baiklah, karena kalian sudah menuliskan beberapa tujuan bersama, maka untuk bisa melihat hasil butuh beberapa sesi konseling lagi ke depannya. Apakah kalian masih bersedia melakukan sesi konseling kedua agar bisa melihat hasil dari konseling kita pada hari ini? Bisa Bu, saya pribadi bersedia melakukan konseling lagi agar bisa melihat ada kemajuan pada diri saya atau tidak. Ya, Bu. Benar, saya juga bersedia seperti yang kami katakan tadi. Kami membutuhkan orang lain agar bisa mewujudkan usaha kami. Iya, Bu, saya juga setuju. Saya juga bersedia, Bu. Baiklah, jadi kapan kalian akan melakukan sesi konseling berikutnya? Minggu depan, jam dan waktu yang sama, Bu. Iya Bu, setuju. Baik, silahkan kalian tulis di kertas apa saja usaha yang kalian ingin lakukan agar bisa mencapai tujuan kalian tersebut. Buatlah list setiap harinya dan checklist yang telah kalian lakukan. Dan minggu depan Ibu akan memeriksa agar kita dapat melihat perubahan apa yang terjadi pada diri kalian. Apa kalian mengerti? Jadi kami akan membuat list apa saja yang kami bisa mencapai tujuan yang telah kami tetapkan. Benar sekali. Baiklah Bu, kami mengerti. Jadi minggu depan kita akan bertemu jam dan waktu yang sama seperti hari ini. Ibu berharap kalian tetap antusias seperti hari ini. Allah, Bu. Ibu sangat senang berdiskusi dengan kalian dan Ibu sangat terkesan kalian menemukan solusi yang baik dari diri kalian sendiri. Saya juga sangat senang, Bu, karena Ibu mau mendengarkan cerita kami. Tanpa bantuan dari Ibu, mungkin kami belum bisa menemukan solusi dari masalah kami. Tidak masalah, kalianlah yang membantu diri kalian masing-masing. Ibu hanya mengarahkan kalian. Jadi kita bertemu lagi minggu depan ya.
Iya, Ibu. Baik, Ibu, tutup konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu.